الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما جيدا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berikan kita bulan-bulan yang mulia, menjadikan 12 bulan di dalam satu tahun menunjukkan kekuasaannya agar kita semua bisa memaksimalkan ibadah, bisa mengetahui dan berpikir atas kebesaran Allah Jalla wa'ala, lantas kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum wa thalathatun mutawaliyat." Satu tahun terdiri dari 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Dari 4 bulan itu 3 bulan datang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan bulan yang terakhir adalah bulan Rajab yang terletak di antara Jamadah dan Sya'ban. Kita sekarang berada di dalam bulan Muharram, bulan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus shiyam ba'da Ramadan Syahrillahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah di bulan suci Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Ada apa? Apa yang terjadi dan apa keutamaannya bulan Muharram ini? Bulan Muharram adalah bulannya Allah Ta'ala. Di bulan Muharram banyak peristiwa dan kejadian besar. Khususnya beberapa hari yang lalu yang telah kita lewati yang disebut dengan hari Asyura, terletak pada tanggal 10 Muharram. Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah di dalam kitabnya Tadbirul Ghafilin bahwa di bulan Muharram Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan surga pada bulan Muharram. Di bulan Muharram Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dan Hawa. Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam pada bulan Muharram. Di bulan Muharram Allah selamatkan Nabi Musa dan Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa pada bulan Muharram. Begitu juga diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api, terjadi pada bulan Muharram. Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya. Nabi Ayub sembuh dari penyakit yang sangat parah. Nabi Yakub sembuh dari kebutaannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kerajaan pada Nabi Sulaiman pada bulan Muharram. Dan tidaklah hujan turun ke muka bumi ini melainkan pertama kali turunnya hujan pada bulan Muharram. Sehingga kejadian-kejadian besar tersebut adalah bertujuan agar kita memahami bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Ketika kekasih-kekasihnya dilanda masalah kesulitan, Allah Ta'ala berikan
solusi dari permasalahan itu. Dan itu pun berlaku bagi kita, segala seluruh masalah yang kita hadapi, walaupun kelihatannya besar, masalah itu sulit, maka akan menjadi mudah kalaulah kita menyertakan Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi masalah yang kita hadapi, problematika kehidupan, ekonomi, keluarga, dan masalah lainnya, walaupun nampaknya kecil, ketika kita merasa mampu untuk menyelesaikannya, kita merasa kuat untuk menghadapinya, kita tidak menyertakan Allah Ta'ala di dalam hal itu, maka bisa jadi masalah yang kecil, masalah yang besar akan terasa sulit. Masalah yang kecil, masalah yang ringan akan terasa berat kalau kita tidak menyertakan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kita akan mengatakan la haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya manusia itu lemah, manusia tidak mempunyai kekuatan daya upaya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan upaya kekuatan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Maka dengan kita mensyukuri nikmat bulan Muharram, dilipat gandakannya pahala, banyak amal ibadah, keutamaan di dalamnya, kita memaksimalkan dengan ketaatan, amal soleh, kita termasuk orang yang telah mengamalkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah Ta'ala akan tambah nikmat tersebut dari seluruh aspek. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat rezeki, Allah tambah rezekinya. Mensyukuri nikmat usaha, Allah Ta'ala tambah usahanya. Mensyukuri nikmat pekerjaan, Allah Ta'ala tambah pekerjaannya. Mendapat karunia anak, kita syukuri amanah tersebut, Allah Ta'ala akan berikan anak yang banyak. Dan begitu juga segala sesuatu yang kita syukuri, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah. Punya istri yang solehah, punya istri yang taat, kita syukuri, maka Allah akan tambah istrinya. Maka bapak-bapak kita semua termasuk belum bersyukur kepada Allah atas nikmat istri, karena sampai saat ini belum ditambah. Pulang ke rumah, istri masak rendang, lalu hari ini saya pengennya sayur asam. Pulang ke rumah, istri pakai baju merah, lalu kenapa nggak pakai baju biru? Pulang ke rumah, pokoknya serba dulu. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hanya kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada pagi hari ini akan masuk untuk penghantar memahami ilmu fikih. Sebelum kita jauh membahas terkait fikih, baik itu ibadah, di dalamnya terdiri dari bersuci, kemudian yang menjelaskan tentang wudu, air, mandi, najis dan seterusnya, maka kita pahami terlebih dahulu terkait fikih dan madhab. Karena bermadhab ini adalah jalannya para ulama salaf. Ulama-ulama terdahulu mereka bermadhab sebagai jalan untuk memahami firman Allah Ta'ala dan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk kepada madhab, maka kita akan memahami apa itu madhab menurut bahasa dan istilahnya. Secara bahasa atau etimologi, madhab itu adalah ismun limakan intihab, satu tempat untuk lalu atau tempat untuk dilewati. Dan secara istilah atau terminologi, madhab itu adalah
ma dhahaba ilaihi min al-ahkam fil masail. Aliran pemikiran di dalam fikih yang mengikuti pendapat-pendapat para ulama. Jadi di dalam mazhab itu hukum-hukum yang dipilih oleh para ulama dihimpun oleh mereka disebutlah dengan mazhab. Apakah setiap kaum muslimin wajib bermazhab? Apakah kita harus berpegang kepada mazhab? Pada dasarnya setiap orang harus kembali kepada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber rujukan di dalam syariat Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam Malik dan lainnya, Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima." Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara dan kalian tidak akan tersesat selamanya jika berpegang kepada dua perkara tersebut. Yang pertama, Kitabullahi Al-Quran. Yang kedua, wa sunnata rasulih, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Al-Quran? Dijelaskan di dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran, bahwa Al-Quran adalah Al-Kalam Al-Munazzal ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu menjadi mukjizat. Al-Quran itu Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa itu hadis? Hadis dengan sunnah secara bahasa adalah berbeda. Kalau kita memahami apa itu sunnah, sunnah secara bahasa adalah jalan. Apa itu hadis? Hadis secara bahasa adalah lawan kata dari lama, artinya hadis itu baru. Sedangkan pengertian hadis di dalam ilmu hadis sendiri dan hadis di dalam ilmu fikih tentulah berbeda. Hadis di dalam ilmu hadis dijelaskan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari perkataan ataupun perbuatan atau persetujuannya, atau yang disandarkan kepada para sahabatnya ataupun para tabi'in, itu hadis versi ilmu hadis. Sedangkan hadis ataupun sunnah versi fikih adalah ma yuqabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi yang dikehendaki di dalam sabda Nabi SAW adalah sunnah Rasulullah yang bermaksud yang datang dari Nabi, perkataan, perbuatan ataupun persetujuannya, atau yang datang dari para sahabatnya ataupun tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi. Jadi sumber hukum di dalam syariat Islam itu telah disepakati. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Pada dasarnya setiap orang harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Hanya saja tidak setiap orang mampu untuk memahami langsung Al-Quran dan hadis seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah umat Islam diperintahkan untuk belajar kepada ahlinya. Orang yang mau memahami Al-Quran belajar kepada ahli tafsir. Orang yang mau memahami hadis belajar kepada ahli hadis. Orang yang ingin mengerti fikih belajar kepada ahli fikih dan seterusnya. Sehingga umat Islam baru akan bisa memahami Al-Quran dan hadis sesuai tuntunan sunnah,
sesuai kehendak Allah dan Rasulnya. Maka dari sinilah muncul ulama-ulama yang melakukan istinbatul ahkam atau menggali hukum-hukum, kesimpulan-kesimpulan dari Al-Quran ataupun hadis. Kemudian mereka mengajarkan ilmu terkait sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Dan hukum-hukum dari ilmu tersebut dibukukan oleh murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya mengajarkan kepada murid-muridnya lagi. Terus estafet keilmuan itu turun-temurun menjadi tradisi, menjadi jalan para ulama salaf, sehingga menjadi hukum syariat yang dikukuhkan. Dan sampailah kepada kita. Kita mengetahui ilmu sholat dari para ulama. Kita mengetahui takaran kadar membayar zakat dari para ulama. Bukan kita yang langsung menggali hukum itu dari Al-Quran dan hadis. Dan pendapat-pendapat ulama yang dibukukan tadi menjadi hukum yang telah mereka matangkan dari Al-Quran dan hadis. Itulah yang disebut dengan madhab. Jadi kalau kita melihat pendapat-pendapat hukum-hukum dari madhab Syafi'i, itu bukan hanya dari Imam Syafi'i, tapi seluruh ulama yang mengikuti madhab Syafi'i yang mereka layak untuk mengeluarkan hukum tersebut. Begitu juga madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Pendapat yang dikeluarkan dari suatu madhab bukan hanya dari pendiri mazhab tersebut, tetapi dari ulama-ulama yang menjadi murid imam mazhab dan ulama-ulama yang mengikuti mazhab tersebut. Jadi secara keseluruhan, secara garis besar, umat Islam kembali kepada a'immatul arba'ah, 4 imam mazhab yang dijelaskan tadi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kenapa hanya 4 imam mazhab? Karena 4 imam mazhab inilah yang telah disepakati keilmuannya, kredibilitas mereka di dalam menentukan hukum, dan kesepakatan itu adalah diakui dari zaman ke zaman oleh jumhurul ulama, kebanyakan para ulama yang mengikutinya. Jadi kita semua sepakat kita wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW di dalam mengamalkan tata cara beragama. Perintah Allah kita kerjakan dengan cara Nabi Muhammad SAW. Tetapi untuk mengikuti Rasulullah tentu ada jalurnya, tidak bisa kita langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya yang mengikutinya, kemudian generasi setelahnya yang mengikutinya. Jadi dengan mengikuti para ulama imam mazhab, kita sama saja mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena imam mazhab itu adalah orang-orang yang berada pada generasi yang terbaik yang dipuji Nabi SAW di dalam hadis ini. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Para sahabatnya mengajarkan ilmu kepada para tabi'in, orang-orang yang menjadi murid sahabat-sahabat Nabi. Para tabi'in mengajarkan ilmu kepada para tabi'ut tabi'in atau murid-muridnya tabi'in. Dan terus kepada tabi'ul adba, murid-murid dari tabi'ut tabi'in. Kalau kita lihat Nabi Muhammad, para sahabatnya, para tabi'in, kemudian di bawahnya tabi'ut tabi'in, dan mereka adalah imam mazhab. Dari imam mazhab tersebut
barulah diajarkan ilmu itu ke bawahnya. Muncul Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan seterusnya. Dan dari sini kita baru mengetahui bahwa 4 pendiri imam mazhab tadi berada pada generasi yang dipuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disebut dengan generasi salaf. Jadi generasi salaf adalah generasi yang berada di bawah 300 Hijrah, 100, 200, 300. Di luar dari itu, maka disebut dengan generasi khalaf, 400, 500 sampai di akhir zaman. Dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Murid dan begitu juga Rawdatul Ulama. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan hadirilah pengajian Ustadz Salaf, maka ini bahasa yang mengejutkan. Versi salaf itu orang yang hidup tahun 300 Hijrah ke bawah. Berarti Ustaz itu masih hidup sampai sekarang. Kaget juga ada orang yang hidup pada generasi tabi'ut tabi'in. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita sekarang ini masih banyak orang yang berpahaman ilmu fikih itu hanya pendapat-pendapat yang dibuat oleh manusia tanpa dilandasi dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika orang memahami ilmu fikih demikian pemahaman yang keliru, mereka akan mudahnya berkata, mari kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak perlu mengikuti mazhab. Karena mereka beranggapan ketika ikut kepada mazhab sama saja meninggalkan Al-Quran dan hadis. Kenapa kita tidak langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa harus mengikuti ulama mazhab? Ulama mazhab manusia, kami pun manusia. Ulama mazhab makan, kami pun makan. Apa bedanya? Mereka pun manusia yang bukan maksud. Mereka pun manusia yang tidak terbebas dari dosa. Memang benar demikian. Tetapi dari kapasitas ilmu jauhlah ulama-ulama mazhab memahami Al-Quran dan hadis lebih sempurna dibandingkan kita yang tidak ataupun belum memahami Al-Quran dan hadis, kecuali kita hanya mengetahui terjemahnya saja. Dan ulama-ulama mazhab adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka berada pada generasi tabi'ut tabi'in sekitar 300 Hijrah. Maka kita mengambil ilmu agama dari orang-orang yang menyampaikannya pada zaman yang masih sangat murni. Semakin zaman itu dekat dengan Nabi Muhammad, semakin orang-orang yang ada pada zaman tersebut sangat memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu fikih itu adalah gambaran matang dari bahan mentah yang ada, baik diambil dari Al-Quran dan hadis, sehingga telah digoreng, dimasak oleh para ulama sedemikian rupa, dan kita hanya menikmatinya dengan mudah karena sudah siap saji. Sholat 5 waktu hukumnya fardu ain. Sholat qabliyah ba'diyah hukumnya sunnah muakkadah. Hukum kurban ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Hukum khamar minuman keras adalah haram. Hukum ini adalah makruh. Maka hukum-hukum itu telah siap kita fahami, padahal menggali hukum-hukum itu sangat-sangat sulit, dan itu adalah urusan pekerjaannya ulama-ulama mazhab. Dan ulama-ulama mazhab mereka juga disebut dengan mujtahid mutlak, orang yang mempunyai kapasitas langsung mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti pendapat-pendapat sebelumnya. Jadi di antara
dalil-dalil kewajiban bermadhab untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, apakah kita harus bermadhab, apakah kaum muslimin wajib bermadhab, maka jawabannya kita wajib bermadhab karena di zaman kita sudah tidak ada yang mampu menjadi seorang mujtahid. Maka di zaman Imam Nawawi sekitar tahun 600 Hijrah, beliau mengatakan sudah sangat sulit untuk ditemukannya seorang mujtahid. Jadi mujtahid itu syaratnya sangat berat. Yang pertama, untuk menafsirkan satu Al-Quran minimal menguasai 14 jenis ilmu. Dari 14 jenis ilmu yang pertama adalah ilmu Al-Quran itu sendiri. Ilmu Al-Quran terbagi menjadi belasan, belum lagi di bawahnya dan seterusnya. Dan ulama-ulama mazhab itu mereka yang minimal mempunyai hafalan 300.000 hadis, sanad dan matan. Sedangkan yang hari ini orang yang mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengklaim mereka adalah orang yang sangat mengikuti Nabi, langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka mereka tidak paham kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafal 300.000 hadis pun tidak, melainkan ilmunya hanya sekedar di buku, ada sekedar di laptop. Laptop mati, buku tidak ada, maka tidak bisa menyampaikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga kewajiban bermadhab itu dilandasi dengan dalil firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian kepada Al-Quran dan janganlah berpecah belah. Tali Allah Ta'ala yang dimaksud adalah Al-Quran. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 43, Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak memahami. Menurut mayoritas ulama, hukumnya adalah wajib kita mengikuti fatwa-fatwa para ulama, pendapat-pendapat para ulama yang kredibel di bidang ijtihad. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang tidak mampu berijtihad meskipun ia telah menguasai sebagian ilmu agama. Contoh, ada orang yang ahli tafsir, ada orang yang ahli hadis, ahli fikih, bukan berarti dia bisa membuat mazhab. Tidak, masih sangat jauh derajatnya. Mereka tetap wajib mengikuti mazhabnya para ulama terdahulu. Dari sini ada dua pandangan besar yang berlaku di masyarakat terkait mazhab. Yang pertama, orang yang sangat fanatik kepada mazhab, sehingga mereka beranggapan mazhab yang diikuti saja yang benar. Contoh, pokoknya yang benar itu mazhab Hambali. Bismillahnya sir, kemudian sholat subuh tidak pakai kunut, kemudian azan Jumat sekali. Yang bismillahnya keras itu enggak benar. Yang pakai kunut itu bid'ah. Yang azan Jumatnya 2 kali mengada-ada dalam agama, karena terlalu fanatik kepada satu mazhab sehingga tidak mempelajari mazhab yang lain. Sedangkan 4 mazhab ini semuanya adalah benar dan dikukuhkan, diakui oleh para ulama dari zaman ke zaman. Maka fanatik kepada satu mazhab demikian tidak diperbolehkan, karena 4 mazhab ini harus kita akui sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, orang yang kebalikannya, pandangan anti mazhab, langsung kembali kepada Al-Quran, langsung kembali kepada hadis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan langsung kembali kepada Al-Quran, langsung kembali kepada hadis, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Qulub, barang siapa yang tidak mengikuti salah satu dari mazhab,
dan ia mengatakan saya langsung beramal berdasarkan Al-Quran dan hadis dan mengaku telah memahami hukum-hukum Al-Quran dan hadis, maka orang tersebut pendapatnya tertolak, tidak diterima. Bahkan orang tersebut bisa menjadi sesat dan menyesatkan karena kapasitas dia di dalam memahami Al-Quran dan hadis itu belum memenuhi kelayakan. Sehingga wafatnya ulama-ulama terdahulu tidak tergantikan. Wafatnya ulama terdahulu tidak bisa ada orang yang melampaui sampai hari ini. Seperti halnya Imam Nawawi itu pernah ditanya, wahai Syekh, engkau adalah seorang alim, kenapa tidak membuat mazhab? Apa kata Imam Nawawi? Kalau bahasa kita, lebih baik jadi penumpang dibandingkan jadi supir. Sekelas Imam Nawawi yang menulis banyak sekali kitab, umurnya dihabiskan untuk ilmu sampai tidak sempat menikah, beliau wafat meninggal dunia. Karyanya di dalam fikih dipakai di seluruh dunia. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab 27 jilid. Harga kitab itu hampir 4 juta. Kemudian di dalam penjelasan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim adalah kumpulan hadis-hadis Nabi yang paling valid dan kebenarannya begitu sempurna. Di dalam memahami hadis-hadis yang ada pada Sahih Muslim di seluruh dunia ini tidak terlepas dari penjelasan hadis-hadis Sahih Muslim yang dipaparkan oleh Imam Nawawi, yang kitab itu berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Punya saya di rumah ada sekitar 15 jilid, harganya 3.800.000. Imam Nawawi yang kealimannya luar biasa sedemikian rupa, beliau saja tidak mengklaim dirinya adalah imam mazhab dan membuat mazhab baru. Orang sekarang baru mengetahui 1-2 ayat Quran, baru mengetahui 1-2 hadis Nabi, cepat sekali menyalahkan. Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung menyalahkan imam mazhab, menyalahkan ulama-ulama salaf yang sebetulnya mereka tidak layak memberikan komentar kepada ulama-ulama salaf. Sehingga jamaah sekalian, meskipun hari ini sudah ada orang yang pakar di dalam salah satu bidang agama, lantas dia tetap wajib untuk mengikuti mazhab. Di dalam kitab At-Tahrir karya Ibnu Humam dijelaskan, walamma min darasatil madahibul haqqa illa hadhil arba'ah kana ittiba'uha ittiba'an lisawadil a'zam wal khuruju anha khurujan anis sawadil a'zam. Apa kata Ibnu Humam? Ketika mazhab-mazhab yang benar pada zaman dahulu telah hilang, habis, ditelan oleh zaman, dan tersisalah 4 mazhab saja, maka mengikuti 4 mazhab tersebut seperti mengikuti sawadul a'zam, dan keluar tidak mengikuti 4 mazhab tersebut sama saja dengan keluar dari sawadul a'zam. Apa itu sawadul a'zam? Pendapat yang mayoritas. Apa itu pendapat yang mayoritas? Ahlus sunnah wal jamaah. Karena Ahlus sunnah wal jamaah senantiasa diikuti oleh mayoritas ulama. Ibnu Umar juga mengatakan, sejak zaman sahabat Nabi, maka sahabat-sahabat Nabi senantiasa mengikuti Nabi Muhammad SAW atau yang disebut dengan taqlid. Jadi kita hari ini kalau mengikuti mazhab Syafi'i, kita disebut taklid kepada mazhab Syafi'i. Ada yang mengikuti mazhab Hanafi, maka disebut dia adalah muqallid, orang yang mengikuti mazhab tersebut. Dan bermazhab ini sebetulnya tidak hanya terbatas pada fikih saja, di dalam hadis juga ada mazhabnya. Akidah ada mazhab, kemudian juga di dalam ilmu yang lain sampai kepada Al-Quran itu ada mazhabnya. Kenapa timbulnya qiraah sab'ah, 7 tata cara membaca Al-Quran? Ketika kita mengikuti
cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan oleh Imam Asim, ketika kita mengikuti cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan oleh imam-imam Quran lainnya, itu sama saja kita mengikuti mazhab Al-Quran yang dibawa oleh ulama tersebut. Nah, yang pertama yang kita bahas ini terkait fikih terlebih dahulu, dan begitu juga di dalam derajat hadis. Hadis sahih saja terbagi menjadi 7 yang kita tahu hanya Bukhari Muslim. Sedangkan ketika orang mengambil salah satu dari hadis sahih yang 7 itu, maka ia bermadzhab kepada ulama yang mensahihkan hadis itu. Ada yang mengambil hadis sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, artinya dia muqallid, dia mengikuti Imam Ibnu Khuzaimah sebagai landasan hadis sahih yang dikeluarkannya. Ada yang mengikuti hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, hadis sahih riwayat Imam Hakim, bermakna dia adalah orang yang mengikuti mazhab ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Dan juga di dalam fikih kita mengikuti mazhab yang ada pada keempat ini. Sebetulnya bukan hanya 4 mazhab fikih. Imam-imam mazhab di zaman dahulu lebih dari 4, dijelaskan di dalam kitab Fathul Majid fi Bayan Taqlid. Ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ada Imam Ibnu Jarir, ada Imam Ishaq Ibnu Rahuyah, ada Imam Daud Az-Zahiri, ada imam yang lain. Mereka adalah ulama-ulama madhab juga, tetapi seiringnya berjalan dengan zaman, murid-murid imam madhab selain yang 4 itu tidak membukukan ilmu dari guru-gurunya secara valid, sehingga pada saat ini selain madhab yang 4 tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kevalidan catatan ilmu dari imam mazhabnya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mazhab mana yang harus kita ikuti? Lihat mazhab yang berlaku mayoritas di negara kita. Jadi selain tidak boleh keluar dari keempat mazhab, kita wajib berpegang kepada mazhab. Kita mengikuti mazhab yang telah disepakati, maka kita juga mengikuti mazhab yang mayoritas berlaku di negara kita. Di negara kita ini kan bermazhab Syafi'i, maka kita ikutilah mazhab Syafi'i. Kenapa kita mengikuti mazhab Syafi'i? Ada beberapa alasan. Yang pertama, mazhab Syafi'i adalah termasuk salah satu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah selain Hanafi, Maliki, Hambali. Yang kedua, mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang diikuti mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga kalau kita mengikuti mazhab yang mayoritas pendapat kebanyakan yang berlaku, maka kita bisa meminimalisir pergesekan dan perselisihan serta perpecahan di antara umat. Itulah sebabnya kenapa di negara-negara yang semi syariat ataupun negara-negara yang memang telah memberlakukan syariat Islam seperti halnya Malaysia, Brunei, Yaman, dan seterusnya, jarang terjadinya perpecahan di antara umat karena betul-betul dikawal oleh para ulama, ditentukan madhabnya baik dari akidah ataupun fikih. Di Malaysia dari ujung ke ujung, di masjid manapun kita sholat 90% mereka betul-betul mengikuti mazhab Syafi'i, sehingga kita sholat di masjid ataupun surau pasti bismillahnya itu keras. Kemudian kita sholat Jumat dimanapun azan Jumatnya 2 kali. Kita sholat subuh dimanapun maka menggunakan kunut. Ketika masuk bulan Ramadan maka tarawihnya 20 rakaat. Dan kalau kita memang kembali kepada mazhab, kita akan mendapati pendapat-pendapat yang kuat terkait hal itu. Basmalah jahar, azan Jumat 2 kali,
bahkan yang disepakati oleh mazhab tarawih 20 rakaat, sehingga mengikuti yang mayoritas akan meminimalisir gesekan yang ada antara satu sama lain. Masjid tidak saling menyalahkan, antara satu sama lain jamaah tidak saling menyalahkan, antara yang memberikan materi pun adalah orang-orang yang bijak dan tidak menyalahkan amalan-amalan yang sudah berlaku di negara tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Imam Syafi'i itu adalah orang yang berada pada masa pertengahan di antara zamannya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab yang pertama. Imam Syafi'i tidak sempat ketemu karena Imam Abu Hanifah telah wafat. Imam Syafi'i belajar dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah, seperti Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian Imam Syafi'i berada pada zaman Imam Malik dan belajar kepada Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i menggabungkan antara ilmu yang didapat dari mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, sehingga pendalilan di dalam mazhab Syafi'i ini betul-betul kuat. Dan kalau kita lihat di dunia presentasenya, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang terbesar kedua yang diikuti oleh seluruh umat Islam. Mazhab Hanafi 45%, mazhab Syafi'i 25%, mazhab Maliki 15%, dan mazhab Hambali 2%. Kalau kita lihat di negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, sebagian negara Eropa, Cina, itu mengikuti mazhab Hanafi. Kemudian kita lihat seperti daerah Afrika, Maroko, Aljazair, Tunisia, dan seterusnya itu mengikuti mazhab Maliki. Mekah, Madinah diantaranya mengikuti mazhab Hambali, dan mayoritas negara Asia, negara Arab, dan juga sebagian kecil Eropa mengikuti mazhab Syafi'i. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kepada kita, perbedaan itu tidak harus menjadikan perpecahan. Orang yang sholat di Mekah, Madinah, maka semua mazhab berkumpul, tetapi tidak ada yang menyalahkan satu sama lain, dan mereka mengikuti yang mayoritas. Yang mayoritas di sana adalah mazhab Hambali, maka tidak ada satu orang pun ketika subuh yang kunut mengangkat tangan. Kenapa? Karena imamnya tidak kunut mengikuti mazhab Hambali. Maka ketika kita di Mekah dan Madinah, kita tidak perlu terlalu kreatif untuk angkat tangan sendiri, meskipun kita berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i. Tetapi jangan dibawa mazhab yang ada di Mekah Madinah itu pulang ke Indonesia, sehingga di sini imam kunut banyak yang nggak angkat tangan. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, murid dari Imam Syafi'i, beliau pernah ditanya, wahai Syekh, mazhab Hambali ini kan tidak ada kesunahan kunut. Kalau imam kami berkunut, apa yang mesti kami lakukan? Padahal Imam Hambali itu kukuh, kunut subuh tidak sunnah. Pendapat beliau yang sangat kuat. Lantas Imam Ahmad bin Hanbal pun menjawab, kalau imam kamu kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Dan begitu juga pendapat yang senada dari mujtahid di kalangan mazhab Hanafi, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga kalaulah ada orang yang belajar dari Madinah atau belajar dari Mekah sampai dia pulang ke Indonesia, maka ketika imam kunut, maka dia seyogyanya mengangkat tangan, dan itulah adab sikap bermazhab yang terpuji. Syekh Abdul Rahman Sudais dulu pernah ke Jakarta 10 tahun yang lalu kurang lebih. Singkatnya, setelah beliau melakukan beberapa aktivitas, beliau diminta untuk jadi imam di Istiqlal. Pada saat itu sholat maghrib,
Orang tahu Syekh Sudais ini tidak pernah mengeraskan basmalah karena beliau mazhab Hambali. Bismillahnya itu pelan, kemudian langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi Syekh Sudais adalah orang alim besar, mengetahui sikap dan kebijaksanaan di dalam mazhab. Maka beliau tahu ulama-ulama yang di belakangnya ini bermazhab Syafi'i yang menjadi makmum mayoritas orang Indonesia bermazhab Syafi'i, maka beliau mengeraskan suara basmalah itu karena menghormati mazhab Syafi'i. Maka hari ini kenapa umat menjadi bingung, umat menjadi terpecah belah? Karena mazhab yang dari luar dibawa masuk ke tempat di mana mazhab itu sudah berlaku di daerah negara tersebut. Orang yang belajar di Mekah, Madinah membawa mazhab Hambali tidak salah. Orang yang belajar di Sudan, Aljazair membawa mazhab Maliki tidak salah. Seperti saya belajar dari Pakistan membawa mazhab Hanafi tidak salah. Tetapi ketika mazhab itu disebarluaskan sehingga akan banyak sekali perbedaan pendapat di antara mazhab yang dibawa dan mazhab yang sudah berlaku, itu akan menjadi kurang tepat dan salah sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah umat. Oleh karenanya berbeda pendapat boleh, tapi jangan ditonjolkan. Menjaga ukhuwah Islamiyah hukumnya wajib dibandingkan kita harus menonjolkan perbedaan pendapat yang itu adalah bukan mayoritas berlaku di negara kita. Oh Ustaz, pendapat mazhab Hambali dalilnya lebih sahih, lebih kuat dibandingkan pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i dalilnya lebih kuat dibandingkan pendapat mazhab Hanafi. Itu adalah keliru. Karena di dalam setiap mazhab mempunyai pendapat kuat yang dikukuhkan oleh masing-masing ulamanya. Kalau ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i tidak bisa dibandingkan dengan pendapat di luar mazhab Syafi'i, sehingga kita akan menguatkan satu mazhab dan kita akan melemahkan mazhab yang lain. Karena setiap ulama mazhab itu mempunyai ketentuan dan hukum pendapat-pendapat yang sudah sangat dikuatkan oleh ulama-ulama mazhabnya. Dan di dalam setiap mazhab juga ada perbedaan pendapat. Dan di situ barulah boleh kita bandingkan mana di antara sama-sama pendapat mazhab Syafi'i yang kuat, mana di antara sama-sama pendapat Hanafi yang kuat, mana yang kuat, mana yang lemah di dalam satu mazhab. Dan kita tidak bisa mengeluarkan pendapat yang paling kuat dari keempat mazhab yang sekarang banyak diposting di media sosial. Pendapat yang paling sahih adalah azan Jumat itu sekali. Azan Jumat 2 kali, tidak ada dalil sahih yang menjelaskan ini menurut mazhab mana. Tidak bisa kita sebagai orang yang keilmuan yang sangat jauh dari ulama-ulama mazhab, kita mendukung satu pendapat dan menafikan pendapat yang lain. Semua mazhab itu adalah pendapat yang kuat, semua mazhab adalah berpegang kepada dalil Al-Quran dan hadis, tidak keluar darinya. Nah, hanya saja sikap kita di dalam bermazhab adalah dengan kita mengikuti yang mayoritas. Jadi dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, corak mazhab pada masa Nabi itu belum ada. Karena ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, semua otoritas hukum disandarkan kepada Nabi SAW. Sahabat-sahabat ada yang berselisih keputusannya dari Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Rasulullah, baru muncul perbedaan di antara sahabat. Ada yang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dan hadis. Ada yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pemikiran ijtihad para sahabat. Semakin kesini tentulah masalah-masalah yang baru di dalam agama semakin timbul. Sedangkan hukumnya tidak dipenuhi di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga ulama-ulama harus mengeluarkan ijtihad, kesimpulan-kesimpulan, dan itulah yang disebut dengan mazhab, fatwa-fatwa dan seterusnya. Jadi para jamaah sekalian rahimahullah, dengan kita mengikuti mazhab, kita akan terselamatkan dari pemikiran yang sesat dan kita mudah ringan mempertanggungjawabkan amal kita
di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita bersandar kepada ahlinya. Dan di antara orang yang mempelajari ilmu agama dengan guru, dijelaskan jelas kalau fikihnya yang diajarkan mazhab Syafi'i, kalau akidahnya yang diajarkan akidah Asy'ari, maka termasuk kita adalah orang-orang yang bermadzhab. Dan nanti akan disampaikan bahwa ada larangan untuk mencampur adukan mazhab. Karena ketika orang mencampur adukan mazhab, amaliyah dia akan menjadi masalah, tidak sah, bahkan dia akan membenturkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, yang pendapat itu tidak diakui oleh ulama-ulama mazhab terdahulu yang pernah mengeluarkannya. Sehingga sadar ataupun tidak sadar, orang yang mencampur adukan mazhab adalah orang yang membuat mazhab baru. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi ada pertanyaan dari jamaah, bisa kita kembangkan dengan pertanyaan soal jawab. Kalau ada pertanyaan terkait materi mazhab ataupun seputaran pembahasan kita hari ini, dipersilakan. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz, kalau sholat Jumat yang pakai kunut itu mazhab apa itu Pak Ustaz? Pakai kunut. Di mana itu? Di beberapa masjid saya pernah mengalami itu pakai kunut. Akhir-akhir ini? Iya. Sholat 5 waktunya pakai kunut kan? Enggak, dia Jumatnya dengan subuh. Sholat Jumat pakai kunut saya belum tahu, karena yang disunahkan kunut itu di waktu subuh, dan kunut subuh itu sunnah menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Adapun ketika wabah terjadi seperti tahun lalu, sehingga imam pun memutuskan dengan saran para ulama untuk membuat kunut setelah setiap pada sholat 5 waktu, sehingga sholat Jumat sekalipun, maka memang itu ada dasarnya. Dan kunut yang dilakukan pada setiap sholat 5 waktu disebut dengan kunut nazilah. Tapi kalau kunut pada hari Jumat saja, kemudian subuh, yang subuh adalah benar, diakui dan sunnah dari mazhab Syafi'i dan Maliki. Adapun yang sholat Jumat itu kunut, maka belum mengetahuinya dari salah satu keempat mazhab itu, mazhab mana yang menyunahkan hanya kunut subuh di hari Jumat. Jadi bisa kita tanya dalilnya dari mana? Kenapa di sholat Jumat saja dan subuh? Kenapa tidak 5 waktu untuk kunut nazilah? Kalau memang mereka berdalil kunut nazilah, dan mereka berdalil kenapa di hari Jumat, karena agar banyak kaum muslimin yang mengaminkan contohnya. Maka itu kurang tepat, karena selama saya belajar saya tidak mendapati adanya kesunahan kunut pada sholat Jumat, kecuali kunut nazilah yang dilakukan pada 5 waktu sholat, dan kunut biasa yang ada pada sholat subuh. Yang lain? Ya. Ini tentang safar Ustaz. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa ada sholat sunnah. Nggak ada sholat sunnah setelah pemandang qomat Ustaz. Tidak ada sholat sunnah setelah pemandang iqamah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa itu untuk orang-orang yang mukim Ustaz. Artinya orang-orang yang safar nggak berlaku. Nah, permasalahannya udah itu ada lagi yang mengatakan bahwa Kalau kita mau mengejar sholat berjamaah dalam keadaan safar, Ustaz, kadang-kadang ada orang kita nggak menemukan jamaah gitu, Ustaz. Nah, saat itu ada orang yang melakukan sholat. Nah, bolehkah kita bermakmum pada dia dengan menempuh pundak dia gitu, Ustaz? Nah, itu saja, Ustaz. Disunahkan bagi kita orang yang mukim untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib diantaranya.
seperti qabliyah ba'diyah yang menyandingi sholat wajib. Sedangkan bagi orang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh 84 km ataupun lebih, musafir tidak disunnahkan untuk mengerjakan sholat qabliyah ba'diyah. Kenapa? Karena musafir itu telah diberikan keringanan untuk melakukan jamak qashar. Jamak adalah menggabungkan dua waktu sholat. Qashar adalah meringkas waktu sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Kalau yang 4 rakaat sholat wajib saja diringkas jadi 2, jangan ngeberatin diri lagi nambah dengan sholat qabliyah dan ba'diyah. Yang wajib saja diringkas, maka keringanan bagi musafir adalah tidak melaksanakan qabliyah ba'diyah, kecuali musafir tetap sunnah qabliyah subuh, kecuali musafir tetap sunnah melaksanakan sholat duha, witir, tahajud dan seterusnya. Jadi demikian. Lantas kalau ada orang yang musafir atau orang yang tidak mendapati jamaah, lantas ada makmum lagi sholat, ada orang yang lagi sholat, bolehkah kita bermakmum dengannya? Kalau kita musafir ataupun kita orang yang baru datang jamaah, sholat sudah usai, maka jawabannya boleh. Kalau berbeda seperti apa? Contoh, ternyata orang yang kita bermakmum dengannya dia sholat ba'diyah, kita sholat wajib, tidak masalah. Kalau kita adalah orang yang musafir, kemudian kita datang ke satu masjid, berhenti di pinggir jalan, kita sholat di sana, maka wajiblah musafir itu mengikuti sholat sempurna yang diadakan di masjid. Jadi dia pada sholat yang pertama ataupun sholat yang kedua yang akan dia jamak qashar, tidak boleh dikosor sholatnya. Contoh, perjalanan berhenti, sudah masuk waktu zuhur, maka dia mau menjamak takdim antara zuhur dan asar. Dia mau ikut jamaah yang ada di masjid tersebut, maka dia ikut sholat zuhur tetap 4 rakaat. Baru setelah itu dia kerjakan asarnya 2 rakaat. Kecuali memang orang yang musafir ini membuat jamaah khusus. Tetapi tidak boleh membuat jamaah khusus kalau sholat berjamaah yang ditetapkan masjid itu sedang berlangsung. Jadi yang di depan sholat sempurna, yang di belakang sholat jamak qashar, tidak boleh. Jadi demikian. Sedangkan kalau musafir menjadi imam, makmum sholat sempurna, tadi kan makmum sholat qashar, imam sempurna, maka makmum mesti mengikuti imam. Ini kebalikannya, musafir sholat qashar, imam sholat qashar, dia musafir, makmum sholat sempurna. Katakan kita lagi sholat bertiga, musafir, kemudian datang orang yang sholat, dia sholat sempurna, maka sholatnya adalah sah. Ketika imam yang musafir ini salam, maka makmum yang sholat sempurna tinggal menambahkan rakaat kekurangannya, seperti halnya orang masbuk. Tapi kalau imam yang sholat sempurna 4 rakaat, musafir menjadi makmum sholat 2 rakaat, nggak bisa. Imam bangun dari tahiyat awal, musafir salam duluan. Jadi demikian. Ada yang lain? Jadi artinya kita bermakmum pada yang sunnah itu lebih baik membaca jemaahnya aja seberapa itu, tinggal melanjutkan kekurangan rakaat kita. Iya. Sahabat Nabi ada yang sholat wajib bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat wajib beliau pulang. Sampai pulang ke tempatnya, ke kampungnya, beliau diminta untuk jadi imam di musola kampungnya. Pada
padahal sudah sholat bersama Nabi. Kenapa dia diminta menjadi imam? Karena orang kampungnya tahu dia adalah orang yang paling alim di antara mereka. Maka status sholat wajib yang dikerjakan sahabat tadi adalah sunnah. Karena kewajibannya telah gugur sebab dia berjamaah dengan Nabi SAW. Sedangkan dia menjadi imam, maka ia mendapatkan pahala sunnah dari sholat yang itu. Dan makmumnya menjadi sholat wajib, maka sholat wajibnya tetap sah. Itu namanya sholat mencari fadilah, sholat mencari keutamaan. Contoh musafir. Tadi kita sudah jamak takdim, zuhur dan asar. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Ternyata sampai tujuan belum lagi masuk waktu asar, atau sampai tujuan baru masuk waktu asar. Kita mau sholat lagi dengan jamaah yang lebih ramai. Tadi cuma berjamaah 2 orang. Tadi kita jamak kosornya sendirian. Rupanya baru masuk waktu asar. Maka kita ikut sholat asar dengan jamaah sempurna itu 4 rakaat, dan hukumnya adalah menjadi sholat sunnah bagi kita. Karena sholat wajib telah tergugurkan, dan itu menjadi pahala sunnah yang disebut sholat mencari keutamaan. Karena kita berharap keutamaan yang lebih besar dengan jamaah yang lebih ramai. Ada yang lain? Cukup? Alhamdulillah jamaah sekalian, itu yang bisa disampaikan. Maka inilah mukadimah pendahuluan agar nanti pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke ilmu fikihnya. Kita tahu kenapa kita mesti mengikuti mazhab Syafi'i, karena itu adalah mayoritas di tengah-tengah kita. Dan kita tahu kalau ada perbedaan selain dari mazhab Syafi'i, karena keempat mazhab itu adalah benar. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah, memahamkan kita menjadi orang yang lebih rendah hati, bijaksana, tawadhu, dan tidak sombong di antara sesama manusia. Semoga Allah mudahkan kita agar bisa mengamalkan ilmu ini dan menyampaikan kepada orang-orang di sekitar. Allahumma amin. Allahumma taqabbal ya karim. Untuk ini, terima kasih banyak saya ucapkan kepada jamaah yang sudah hadir dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini ada salaman. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.